Pada video pembelajaran kali ini kita akan melakukan simulasi percobaan efek fotolistrik ya. Seperti dijelaskan pada video sebelumnya bahwa efek fotolistrik ini adalah salah satu pembuktian sifat partikel dari gelombang cahaya ya. Jadi cahaya yang dia merupakan gelombang, dia juga menunjukkan sifat sebagai partikel bergerak. Nah, sebagai partikel bergerak maka dia punya momentum. Nah, kalau sesuatu punya momentum maka harus dibuktikan dengan kemampuannya menumbuk atau menabrak partikel lain atau berinteraksi dengan partikel lain. Nah, pada percobaan efek fotolistrik ini cahaya, partikel cahaya yang tadi kita sebut dengan istilah foton itu menabrak elektron yang ada dalam logam. Kemudian elektronnya keluar dari logam. Nah, jadi tumbukannya terjadi antara foton dengan elektron ya. Foton yang datang dari sumber cahaya kemudian menabrak elektron yang ada dalam logam. Nah, kemudian fotonnya musnah, kemudian elektronnya terpental keluar. Nah, kita bisa lihat, kita bisa saksikan dalam simulasi ini ya. Kita lihat di sini ada sumber cahaya yang bisa kita ganti-ganti, bisa kita ubah-ubah frekuensinya, atau kita bisa ubah warnanya ya. Nah, kita akan gunakan dulu warna merah misalnya ya, merah. Nah, kemudian nanti kita ganti kuning, hijau, biru dan seterusnya ya. Nah, kita akan saksikan apa yang terjadi. Kita lihat di sebelah kiri ini adalah ada lempeng logam. Nah, elektrode ya, di sebelah kanan juga sama. Kemudian dihubungkan kiri dan kanan lewat rangkaian yang di bawah ini ada baterai. Nah, baterainya tapi ini masih belum diaktifkan karena beda potensialnya 0 ya. Kemudian juga ada pengukur arus, di sini ada current, masih 0 juga, belum ada arus. Nah, secara rangkaian listrik ini jelas terputuskan ya, berarti harusnya kan arus nggak bisa ngalir karena ini putus nih. Ada logam yang kiri dan kanan itu kan nggak nyambung ya, ini ruang hampa di antara sini ya. Nah, kita akan lihat, kita akan coba. Nah, kita nyalakan. Nah, ini sekarang lampunya sudah nyala. Ceritanya ini cahaya digambarkan sebagai foton, partikel-partikel kecil yang bergerak dari sumber cahaya menuju ke logam. Nah, tidak terukur arus, lihat ini masih tetap 0, tidak ada apapun, artinya tidak ada elektron yang terpental, belum gitu ya. Nah, kita coba dengan intensitas cahaya yang besar gitu ya, fotonnya banyak, tetap tidak terpental, juga tidak ada arus ya, kita bisa lihat dari situ. Nah, kemudian apa yang terjadi kalau misalnya kita ganti menggunakan cahaya kuning ya, kuning, tetap tidak ada juga elektron yang keluar, tidak ada arus yang terdeteksi. Nah, kita coba pakai warna hijau. Nah, pakai warna hijau arusnya masih 0 juga ya. Nah, kemudian ketika kita pindah, ini warna ungu, nah perhatian biru ya, biru ini masih peralihan antara hijau dengan biru. Nah, ini sudah mulai muncul arus. Kita lihat ada benda-benda kecil yang terbang, ini adalah penggambaran untuk elektron ya. Jadi elektronnya bergerak ya, elektronnya bergerak terpental dari dalam logam. Karena apa? Karena ditabrak oleh foton. Nah, kemudian mungkin kalian bertanya, kenapa kok bisa dibuktikan atau bisa disimpulkan bahwa itu keluarnya elektron itu karena ditabrak oleh elektron? Nanti saya akan jelaskan ya. Nah, perhatikan lagi, saya akan ubah lagi cahayanya warna menjadi yang ungu ya, biru. Nah, kita lihat elektronnya ya, benda bulatan-bulatan kecil itu akan bergerak makin cepat ya, makin cepat. Nah, perhatikan makin cepat. Nah, jadi frekuensi cahayanya makin tinggi, ingat dari merah sampai ungu itu frekuensi cahaya naik. Nah, ini elektronnya akan bergerak makin cepat. Lihat arusnya juga makin besar ya. Nah, kita ganti apalagi kalau misalnya ultraviolet ya. Nah, itu akan lebih besar lagi arusnya ya. Nah, kita lihat gerakan elektronnya itu akan lebih cepat. Nah, jadi percobaan ini ditemukan pertama kali oleh Hertz ya, pada tahun menjelang 1900 ya. Nah, sekitar tahun itu. Nah, waktu itu para ilmuwan itu bingung nih bagaimana penjelasannya ya. Nah, nanti setelah video simulasi ini kita akan jelaskan penjelasan teoritisnya yang waktu itu 1905 dijelaskan